Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai mengimplementasikan kutipan dan daftar pustaka. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang yang nantinya bakal menjelasin materi mengenai kutipan dan daftar pustaka kepada teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, yuk simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kutipan. Kutipan adalah kegiatan meminjam pendapat, gagasan, atau hasil penelitian dari sumber lain dengan mengikuti aturan pengutipan. Sumber kutipan dapat berasal dari buku, jurnal, artikel, majalah, laporan penelitian, maupun pendapat lisan. Kutipan berfungsi untuk menguatkan argumen penulis, membagi legitimasi ilmiah, serta menunjukkan kredibilitas dan tanggung jawab akademik. Para ahli berpendapat bahwa kutipan adalah sebagai berikut. Baik, di sini kami mengambil dua pengertian kutipan menurut para ahli, yaitu menurut Gokskerov dan Zainal Arifin. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu menurut Gokskerov. Gokskerov pada tahun 1970 berpendapat bahwa kutipan sebagai pinjaman berupa kalimat atau pendapat dari seorang pengarang maupun ucapan tokoh terkenal, baik yang terdapat dalam buku maupun majalah. Pandangan ini menegaskan bahwa kutipan merupakan suatu bentuk pengambilan, gagasan atau pernyataan yang dianggap relevan sehingga dapat memperkaya tulisan dan memberi legitimasi terhadap isi karya ilmiah. Sejalan dengan itu, Zainal Arifin 1993 mengemukakan bahwa kutipan adalah catatan yang berisi penjelasan, pendapat, dan rumusan yang diambil dari buku, majalah, atau surat kabar yang dibaca sebagai penunjang tersusunnya laporan teknis. Definisi ini memperlihatkan bahwa kutipan memiliki fungsi fundamental. Definisi ini memperlihatkan bahwa kutipan memiliki fungsi instrumental, yakni sebagai landasan untuk memperkuat isi laporan, sekaligus memberikan bukti ilmiah terhadap argumen yang dikemukakan penulis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung ini ditulis dengan cara menyalin pendapat, gagasan, atau ide orang lain secara persis seperti yang tercantum dalam sumber aslinya, tanpa ada perubahan sedikit pun dari segi penambahan, pengurangan, ataupun mengubah kata, kalimat maupun tanda baca dari sumber aslinya. Jika dalam sumber aslinya terdapat cetak miring, cetak tebal, atau tanda khusus lainnya, maka penulis tidak dipersilahkan untuk menambahkannya atau menguranginya. Penulis harus benar-benar ambil kalimat yang tertera dari kutipan tersebut, mengutip dari kalimat yang tertera itu. Kutipan langsung ini juga dibedakan, ada dua juga. Yang pertama yaitu kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek ini kutipan yang terdiri dari 5 baris atau kurang. Kutipan ini diintegrasikan langsung dengan teks yang mendahulunya dengan menggunakan spasi ganda. Kutip yang kedua yaitu kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang ini kutipan yang panjangnya lebih dari 5 dan metode penulisannya itu dipisah dari teks yang mendahulunya atau dari kalimat yang dibuat penulis sehingga membentuk paragraf baru dengan jarak antara baris satu spasi atau satu halaman spasi dengan indeks dari margin 7 ketuk. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini kutipan yang berupa penyajian gagasan, ide, dan pendapat orang lain yang ditulis kembali dengan bahasa sendiri sesuai dengan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Kita boleh menggunakan bahasa sendiri untuk mengungkapkannya, tapi jangan lari dari isi teksnya tersebut. Itulah kutipan tidak langsung, berbeda dengan kutipan langsung yang harus kita ambil dari teks itu. Emang benar-benar teks itu juga kita masukkan juga kalau kita membuat
kita mengutip teks tersebut. Sekian paparan materi dari saya. Kita akan membahas mengenai contoh pembuatan kutipan. Nah, kutipan biasanya diambil dari berbagai sumber seperti buku, penerbitan lembaga pemerintah, surat kabar, artikel atau jurnal, terjemahan, dan majalah. Nah, kita akan membahas satu-satu. Kita akan membahas buku terlebih dahulu. Kutipan dari buku adalah kutipan yang paling umum digunakan. Nah, cara mengambilnya dengan cara menyertai judul buku yang ditulis miring dan dilengkapi seperti sub, judul, dan tema sebagainya. Nah, juga dilengkapi dengan informasi penerbitan dengan menggunakan tanda kurung yang di dalamnya dapat berisi halaman maupun nomor halaman. Nah, yang kedua yaitu penerbitan lembaga pemerintahan atau badan-badan pemerintahan. Nah, di dalamnya dapat berisi seperti nama lembaga, judul penerbitan, data terkait penerbitan seperti waktu dan tempat, dan juga nomor halaman. Dan yang ketiga yaitu surat kabar. Nah, dengan mengutip surat kabar ini juga dapat dilakukan dengan cara menentukan jenis tulisan terlebih dahulu atau nama pengarang. Selanjutnya juga menyertakan judul berita, nama surat kabar, dan data tentang penerbitan bagian seperti halaman dan nomor halaman. Baik, selanjutnya yaitu mengutip dari artikel atau jurnal. Nah, mengutip dari artikel dan jurnal ini juga umum digunakan dalam karya tulis ilmiah. Nah, mengutipnya dengan cara yang pertama menyertakan nama pengarang yang dilengkapi dengan tanda petik dan ditulis miring. Selanjutnya juga dilengkapi dengan nomor artikel atau jurnal dan nomor volume yang di dalamnya berisi nomor halaman, tempat, bulan, dan tahun penerbitan. Selanjutnya yaitu terjemahan. Nah, menulis kutipan dari terjemahan dapat dilakukan dengan cara mengambil nama asli penulis, judul asli buku atau judul terjemahan. Penerjemah juga dapat disingkat menjadi TEJ. Nah, selanjutnya yaitu nama kota, penerbit, dan tahun terbit. Selanjutnya yaitu dilengkapi dengan nomor halaman. Selanjutnya yaitu menulis kutipan dari majalah. Nah, menulis kutipan dari majalah ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama menyertakan nama pengarang, judul yang diapit tanda petik, nama majalah dengan ditulis cetak miring, dan nomor halaman serta tanggal penerbitannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah elemen penting yang terdapat dalam karya tulis ilmiah, baik itu skripsi, makalah, tesis, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Daftar pustaka ini berisi rujukan atau sumber-sumber yang digunakan oleh penulis dalam menuliskan karyanya. Nah, daftar pustaka ini juga berfungsi sebagai penunjuk kejujuran akademik. Nah, karya ilmiah akan kehilangan pijakannya jika ia tidak memiliki bukti keterhubungan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian daftar pustaka ini. Di antaranya, yang pertama ada Yudhoyono pada tahun 1989. Menurutnya, daftar pustaka adalah sebuah daftar sumber tertulis yang digunakan dalam menyusun karangan. Nah, sedangkan menurut Jarwanto pada tahun 1959, daftar pustaka adalah suatu daftar yang sistematis berisi sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik itu dikutip secara langsung maupun hanya dibaca sebagai perbandingan. Nah, ini membuktikan bahwa daftar pustaka ini bukan hanya sebagai formalitas semata, melainkan juga menjadi bukti keterhubungan. Selain itu, Ninik pada tahun 2007 juga mengemukakan pendapatnya.
Menurutnya, daftar pustaka merupakan bentuk notasi ilmiah yang berfungsi sebagai sumber rujukan bacaan atau referensi ketika penulisan. Baik, kita masuk ke materi tentang tujuan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, menghindari plagiarisme. Salah satu tujuan paling penting dari penulisan daftar pustaka adalah untuk menghindari praktik plagiarisme atau penciplakan. Dengan mencantumkan daftar pustaka, penulis menunjukkan bahwa gagasan, data, atau pendapat yang digunakan bukan murni dari ciptaan dirinya sendiri, melainkan bersumber dari karya orang lain yang terlebih dahulu ada. Hal ini menunjukkan kejujuran akademik dan menghargai hak cipta penulis lain. Tanpa daftar pustaka, sebuah karya tulis dapat diragukan keasliannya, karena tidak jelas mana bagian yang berasal dari pemikiran sendiri maupun mana yang mengutip dari pemikiran orang lain. Yang kedua, memperkuat tulisan. Nah, daftar pustaka berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas dan kekuatan argumen dalam karya tulis. Ketika penulis menyertakan referensi dari sumber yang valid, maka setiap pernyataan atau argumen yang disampaikan menjadi lebih dapat dipercaya. Misalnya, dalam sebuah teori penelitian. Nah, teori-teori yang dikutip para ahli akan memberikan dasar yang kuat sehingga tulisan tidak terkesan hanya berdasarkan opini pribadi. Dengan demikian, karya tulis tersebut lebih mudah diakui secara akademis. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada penulis asli. Daftar pustaka juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan atau apresiasi terhadap penulis asli dari sumber rujukan yang telah digunakan. Menyertakan nama penulis, judul karya, dan nama penerbit merupakan cara sederhana namun penting untuk memberikan kredit intelektual kepada mereka yang telah berkontribusi dalam penyusunan gagasan. Hal ini mencerminkan etika akademik bahwa setiap karya harus dihargai sekecil apapun perannya dalam menunjang penelitian atau tulisan baru. Yang keempat, membantu pembaca menelusuri sumber. Nah, tujuan lain dari daftar pustaka adalah memudahkan pembaca yang ingin memperdalam topik atau menemukan informasi yang lebih lanjut. Dengan adanya daftar pustaka, pembaca dapat mencari dan membaca kembali sumber asli yang dirujuk, sehingga mereka bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Hal ini sangat penting, terutama dalam dunia akademis, karena karya tulis tidak hanya menjadi sarana penyampaian ide penulis, tetapi juga menjadi jembatan bagi para pembaca untuk mengakses pengetahuan lain yang lebih mendalam. Nah, yang kelima yaitu memudahkan pengecekan keabsahan dan kredibilitas. Daftar pustaka memungkinkan pembaca maupun pihak lain seperti dosen, penguji, atau peneliti untuk memeriksa validitas informasi yang digunakan. Sumber-sumber yang jelas dan terpercaya akan menunjukkan bahwa karya tulis tersebut memiliki landasan yang kokoh. Sebaliknya, jika penulis tidak mencantumkan sumber dengan benar, tulisan tersebut bisa dianggap lemah atau tidak kredibel. Oleh karena itu, daftar pustaka menjadi salah satu ukuran untuk menilai sejauh mana kualitas dan keabsahan dalam sebuah karya ilmiah. Nah, yang keenam, menunjukkan luasnya kajian penulis. Selain tujuan-tujuan utama di atas, penulisan daftar pustaka juga menunjukkan bahwa penulis telah melakukan kajian literatur yang luas. Semakin banyak dan relevan sumber yang digunakan, maka semakin terlihat bahwa penulis benar-benar serius dalam melakukan penelitian atau penulisan ilmiah. Nah, hal ini dapat meningkatkan nilai akademis dari sebuah karya tulis tersebut. Dan yang terakhir, menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Daftar pustaka tidak hanya bermanfaat bagi para pembaca biasa, tetapi juga bagi para peneliti lain. Dengan melihat daftar pustaka, peneliti berikutnya bisa mengetahui referensi apa saja yang akan digunakan dan menjadikan titik awal untuk melakukan penelitian lanjutan. Dengan demikian, daftar pustaka juga berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara berkesinambungan. Materi selanjutnya yaitu syarat umum dalam daftar pustaka. Yang A disusun secara alfabet. Artinya, penyusunan daftar pustaka harus mengikuti urutan abjad berdasarkan nama belakang penulis.
Jika ada beberapa sumber dengan penulisan yang sama, maka urutannya dilanjutkan berdasarkan tahun terbit, dimulai dari tahun paling lama hingga terbaru. Yang B, penulisan nama penulis. Penulisan nama penulis dilakukan dengan cara menuliskan nama belakang terlebih dahulu, lalu diikuti dengan nama depan atau inisial. Yang C, konsistensi gaya penulisan. Dalam daftar pustaka harus menggunakan gaya atau urutan tertentu dan diterapkan secara konsisten untuk menunjukkan profesionalitas penulis dalam menulis karya ilmiah. Yang D, menuliskan komponen penting. Artinya, setiap entry dalam daftar pustaka wajib mencantumkan informasi dasar seperti nama penulis, tahun terbit, judul karya, kota penerbitan, dan nama penerbit. Yang E, tidak menggunakan singkatan yang baku. Dalam daftar pustaka, nama lembaga, organisasi, maupun penerbit harus ditulis lengkap, tidak disingkat sembarangan. Dan yang F, mengikuti format sesuai dengan jenis sumber. Setiap jenis sumber memiliki format penulisan yang berbeda, sehingga penting untuk menyesuaikan penulisan dengan sumber referensi yang digunakan. Dan yang terakhir, yang G, hanya mencantumkan sumber yang digunakan. Dalam daftar pustaka tidak boleh membuat sumber-sumber yang tidak dikutip atau tidak dijadikan referensi dalam karya isi ilmiah. Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Agustin dengan NIM 240161166. Pada kali ini saya akan membahas tentang sumber data pustaka. Sumber data pustaka banyak digunakan. Di antaranya adalah yang pertama ada buku, artikel atau jurnal, makalah atau posting seminar, media online atau website, video di platform seperti YouTube, podcast, dan media lainnya. Untuk penulisan daftar pustaka ada beberapa gaya yang umum dipakai seperti MLA, APA, Chicago, dan Harvard. Masing-masing dengan format khusus untuk menyusun elemen-elemen tersebut sehingga memudahkan pembaca mengenali sumber referensi yang digunakan. Dengan demikian, sumber data pustaka bisa sangat bervariasi tergantung jenis karya dan media yang dijadikan referensi. Dan penulisan daftar pustaka harus menyesuaikan format yang sesuai untuk memastikan kredibilitas dan kemudahan verifikasi sumber oleh pembaca. Perkenalkan, nama saya Suci Emilza Putri dengan NIM 240116157. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen daftar pustaka. Yang pertama yaitu nama penulis. Nama penulis ini ditulis secara terbalik. Yang pertama nama belakang dan kemudian nama depan. Yang kedua yaitu tahun terbit. Tahun terbit ditulis setelah nama penulis. Yang ketiga yaitu judul sumber. Judul sumber ini dicetak miring atau di garis bawahi. Yang keempat yaitu kota tempat terbit dan nama penerbitnya. Yang kelima yaitu penyusunan daftar pustaka harus secara alfabet berdasarkan nama belakang penulis. Yang kelima yaitu format teknis, baris pertama rata kiri dan baris kedua dan seterusnya. Diberi inden spasi antar baris satu antar sumber dua. Teknik pembuatan daftar pustaka. Yang pertama disusun berdasarkan alfabet bukan angka, yang mana dimulai dari huruf A sampai dengan Z. Lalu yang kedua penulisan. Nama penulis ditulis bagian belakang terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nama depan. Setelah nama, baru tulis tahun, jangan lupa diberi titik pada bagian akhir dan bagian awal. Setelah itu judul buku. Jangan lupa judul buku dicetak miring atau di garis bawahi dan diakhiri dengan tanda titik. Kota terbit diikuti dengan penerbit, dipisahkan dengan tanda titik 2, lalu diakhiri dengan titik. Lalu yang ketiga, penulis. Jika ada lebih dari satu karya, urutkan berdasarkan tahun terbit dari lama ke baru. Karya berikutnya ditandai dengan garis panjang. Yang keempat, jangan lupa mencantumkan nama penulis, tanggal revisi terakhir, judul media, URL dan tangan akses jika menggunakan sumber dari internet. Dan yang kelima, urutan unsur buku. Urutan unsur buku yang pertama adalah nama penulis, tahun terbit, judul, jangan lupa diberi garis miring, tempat terbit, dan penerbit. Baik, sekian materi dari kami dan terima kasih.